Bapak Mama, saudara semua yang ada di mana-mana tempat. Puji Tuhan, haleluya. Selamat berjumpa kembali dengan saya yang kali ini dalam program Mesbah Doa dan Renungan. Dan kita di tengah pergumulan-pergumulan yang ada, tentu kita bersama-sama untuk saling meneguhkan, menguatkan satu sama yang lain lewat sharing firman Tuhan, bahkan lewat doa-doa dan pergumulan bersama di tengah situasi wabah corona dan dampak-dampaknya yang lain terhadap kita, terhadap tatanan kehidupan yang sedang kita hadapi. Tetapi percaya di dalam nama Yesus segala sesuatu dikendalikan oleh Dia, Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah itu sendiri, yang berkuasa baik di sorga dan di bumi. Untuk itu Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, mari kita di hadapan hadirat Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat, pemilik segala kuasa baik di sorga dan di bumi. Saat ini kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami bersyukur atas segala kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami, bahwa segala pencobaan apapun yang sedang terjadi di muka bumi, di segala penjuru dunia, bahkan di Indonesia, di daerah kami, adalah dalam sepengetahuan Tuhan. Dan itu adalah penggenapan firman Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan satu jaminan bahwa setiap orang yang bersekutu dengan Tuhan, yang ada dekat dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan, yang terus percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan Sang Juru Selamat, dia akan terlindung, terjaga, terpelihara. Dan sekalipun Tuhan dalam situasi yang ada banyak kedukaan saudara kami yang telah meninggal, tetapi ada jaminan Tuhan bahwa di akhir zaman dia akan memperoleh satu kuasa ataupun satu berkat, yaitu kebangkitan kembali oleh nama Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, lewat Roh Kudus tercurah bagi kami kuasa itu, baik di dalam hamba yang menyampaikan firman Tuhan, yang mendoakan saudara-saudaraku yang saat ini mengikuti, yang dimanapun berada, merasakan kekuatan Tuhan, merasakan urapan Tuhan, merasakan kehadiran Allah lewat Roh Kudus yang berkuasa, yang memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Ini semua doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, kali ini dalam Mesbah Doa dan Renungan, saya akan membagi ataupun men-sharing satu bagian firman Tuhan sebelum kita masuk di dalam pergumulan doa bersama, yaitu firman Tuhan yang sudah sering kita sama-sama kita belajar, dan ini merupakan salah satu bentuk atau satu amanat agung Tuhan yang sangat luar biasa bagi seluruh dunia, supaya dunia semua diselamatkan. Dunia semua boleh merasakan benar adanya bahwa Yesus Kristus itu adalah pemilik segala kuasa baik di sorga dan di bumi. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20, saya akan membacakan bagi kita semua. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, bahwa dalam tema kali ini dalam Mesbah Doa dan Renungan, saya mengambil satu bagian tema, yaitu Yesus Kristus pemilik segala kuasa baik di sorga dan di bumi. Haleluya. Dan ini yang kemudian dikatakan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan yang kita baca di sini. Inilah yang pada saat Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga, Dia berjumpa dengan para muridnya, para rasul pada yang terakhir kali, dan Dia kembali menegaskan, meyakinkan kepada mereka untuk senantiasa jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, terus sebarkan firman Tuhan sampai ke seluruh penjuru dunia, karena Dialah pemilik segala kuasa baik di sorga bahkan di bumi. Haleluya. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, bahwa dalam firman Tuhan ini saya tentu akan mengangkat beberapa firman Tuhan sebagai satu bentuk bukti atau satu dasar benar adanya dan menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah pemilik segala kuasa baik di sorga dan di bumi. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, di dalam firman Tuhan ini sudah jelas di sini dikatakan bahwa ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi."
Karena itu dia meyakinkan kepada para rasul tadi bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tujuannya adalah semua orang harus diselamatkan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 sudah jelas berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan misi utama Allah adalah seluruh dunia harus diselamatkan karena begitu banyak dosa turun-temurun, ikatan-ikatan sana-sini yang kemudian dari kejadian penciptaan manusia yaitu Adam dan Hawa dari Taman Eden sampai dengan sekarang dan seterusnya, ikatan darah dosa ini terikat dan terbelenggu. Hanya yang bisa menyelamatkan, yang bisa menuntaskan adalah dari pihak Allah, yaitu Yesus yang kemudian ada di dalam dunia. Allah yang telah menjadi manusia datang ke dalam dunia. Firman yang telah menjadi manusia. Dan Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini kali ini menyatakan kepada kita bahwa dialah sang pemilik baik segala kuasa di bumi bahkan di sorga. Dan kemudian itu membuktikan, itu mau menyatakan kepada kita. Bahkan pada Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-3 juga berbicara dan menyatakan kepada kita bahwa pada mulanya lah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus Kristus itu adalah Allah Tuhan yang dinyatakan bahwa Dia pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah firman itu yang telah menjadi manusia, Allah yang telah menjadi manusia di dalam diri Yesus, sehingga Dia berani dan menyaksikan dan pantas dan layak menyatakan bahwa segala kuasa baik di surga dan di bumi telah diberikan kepada Dia yang penentu. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang 14, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Itu kita bisa baca di dalam juga Matius pasal yang pertama Injil ayat yang ke-23 yang berkata demikian, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini membuktikan ini baru hanya beberapa bagian firman Tuhan, pembuktian bahwa kenapa Yesus itu adalah pemilik segala kuasa baik di bumi dan di surga, karena Dia adalah Allah. Dia adalah firman Allah yang satu dengan Allah yang satu itu, yang kemudian menjadi manusia, dan Dialah pemilik baik segala kuasa di sorga dan di bumi. Pembuktian membuktikan pada saat Dia ada hidup di dalam dunia, yang kemudian disebut sebagai anak Allah karena Dia datang dari Allah, dan kemudian Dia sebagai anak manusia, adalah bahwa contoh bahwa bagaimana para murid, para rasul dan orang banyak menyaksikan itu semua. 5 ketul roti dan 2 ekor ikan memberi makan lebih daripada 5.000 orang. Haleluya, Alkitab mencatat itu. Yang kemudian juga bagaimana angin sakal dihentikan, bagaimana gelora laut dihentikan, bagaimana Dia memerintahkan Petrus untuk berjalanlah di atas air, dan Petrus boleh teryakini itu, dan dia berjalan di atas air. Bagaimana pada saat situasi kondisi yang ada, Dia memerintahkan supaya gelora laut itu terhenti, dan itu segala gelora unsur-unsur langit ciptaannya tunduk pada Dia, karena Dia adalah sang pemilik segala kuasa baik di sorga dan di bumi. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, juga yang lain juga mengatakan, firman Tuhan banyak cerita mengisahkan bagaimana di mana perkawinan di Kana air berubah menjadi anggur. Pada saat krisis terjadi, maka Yesus hadir di situ. Pembuktian bahwa Dia sang Immanuel, Allah menyertai kita, Allah yang hadir, Allah yang datang, dan membuktikan itulah bahwa Dialah sang pemilik segala kuasa baik di sorga dan di bumi. Dan juga Bapak Mama Saudara kasih, dan contoh-contoh yang lain juga menyatakan bahwa Dialah sang pemilik segala kuasa baik di bumi dan di sorga. Pada saat Dia matinya sebagai manusia, Dia disalibnya sebagai manusia di atas kayu salib. Di situ ada 2 orang penjahat yang bersama-sama dengan Dia disalibkan di sana. Kemudian ada seorang yang berkata kepada Yesus bahwa, Yesus, jika Engkau datang
yang kedua kali sebagai raja, maka selamatkanlah aku. Tapi Yesus berkata meyakinkan dan menjamin kepada sang penjahat itu bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Haleluya. Pembuktian bahwa matinya dia sebagai manusia di sana, tetapi Allah Tuhan itu melekat dalam dirinya, karena dia adalah Allah yang menentukan kehidupan sorga kekal. Dan itu yang menjaminkan bagi saya dan saudara Firdaus. Yesus menentukan keselamatan kekal. Saudara kekasih Tuhan, tentu pada saat ini kita di situasi suasana di mana kita harus akui kedukaan sana sini saudara kita yang meninggal. Tentu pertanyaan, apa kehidupan dia yang akan datang? Apa keselamatan dia di sana? Ada dua pilihan tentang neraka dan sorga. Tetapi Yesus telah memberikan suatu pembuktian. Dialah menentukan, dialah memberi ataupun penerima ataupun menganugerahkan kasih karunia itu layak dan tidaknya masuk sorga. Diberikan keyakinan bahwa Yesus yang menentukan. Seorang penjahat, pengakuan dia detik-detik terakhir, dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka kemudian Yesus mengatakan hari ini pun engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, di dalam pembuktian yang lain juga di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-39 menunjukkan bahwa Yesuslah pemilik segala kuasa baik di bumi dan di sorga, yaitu kuasa untuk membangkitkan orang di akhir zaman, kuasa untuk memulihkan setiap kehidupan kita. Itu Yohanes pasal 6 ayat 39 dan 40. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Ayat yang ke-40, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Haleluya. Ada kuasa di mana dia yang menentukan tentang masuk dan layaknya orang ke dalam kerjaan sorga. Dan ada kuasa untuk bagaimana dia menunjukkan pada masa dia hidup di dalam dunia ini. Dan ada kuasa yang dia tunjukkan bagaimana orang mati dibangkitkan. Ada kuasa di mana ada pemulihan-pemulihan bagi orang yang dililit oleh sakit penyakit, bahkan juga oleh kuasa-kuasa kegelapan. Dan ada kuasa untuk membangkitkan orang di masa akhir zaman. Dan ada kuasa untuk pengampunan dosa. Itu kita baca juga di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Yesus berkata demikian, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Haleluya. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, ini membuktikan bahwa segala kuasa baik di surga di bumi, Yesus adalah sang pemilik, karena dia datang daripada Allah. Dia adalah Allah yang hidup di dalam dunia ini, dan dialah sang pengendali dunia, sang pemilik kuasa. Maka untuk itu Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, dalam suatu kesempatan ini saya terus mau meyakinkan bagi kita semua dalam situasi kondisi bencana yang kita hadapi, dan pada nama kita percaya bahwa Yesus Tuhan sang pengendali hidup ini. Yakin dan mari kita aminkan itu, bahwa badai ini pasti berlalu. Segala persoalan masalah apa yang kita hadapi, percaya itu semua pada Yesus, karena dia sang pemilik segala kuasa baik di surga dan di bumi. Kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, sebagai evangelis, pendeta, hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, semua di akhir zaman ini, mari tetap teguh untuk melayani, memberitakan firman Tuhan sebagai satu amanat agung yang Tuhan berikan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa Tuhan yang turut bergerak. Tanda-tanda itu sedang terjadi dan terus terjadi. Sejarah mencatat itu. Jangan omong di dalam firman Tuhan atau Alkitab, di luar perjalanan waktu ke waktu sampai dengan sekarang kita lihat banyak orang-orang hebat, penginjil besar yang duduk ada di dalam KKR dan lain sebagainya. Bagaimana pembuktian kuasa nama Yesus itu terjadi, mujizat-mujizat besar terjadi, perkara-perkara besar terjadi. Itu menunjukkan bahwa nama itu nama yang berkuasa. Di dalam Filipi 2 ayat ke-10 dan ke-11 juga dikatakan demikian, bahwa supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Di dalam nama Yesus takluk semua yang ada di atas langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Segala kuasa adalah milik dia di surga dan di bumi, karena dia adalah Tuhan yang hidup di dalam dunia sebagai anak manusia, sebagai anak Allah, karena dia keluar daripada Allah, dan dia akan datang yang kedua kali bagi saya dan saudara untuk menyelamatkan saya, menyebut saya dan saudara, dan menyediakan suatu tempat. Dia telah memiliki dan pemilik sorga kekal, dan dia telah berkata
kepada kita lewat firman Tuhan, bahwa dia akan ke sana, ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Setiap orang yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui jalan itu, dia tidak akan sampai kepada Bapa. Haleluya. Bapak saudara kasih Tuhan, percaya bahwa di tengah pergumulan yang kita hadapi dalam setiap situasi ini, percaya dan yakin bahwa dalam nama Yesus pergumulan saya dan saudara tidak akan pernah sia-sia. Karena itu firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 juga berkata, karena itu jangan goyah, tetap teguh dengan Tuhan, persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payamu tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Bapak mama saudara kasih Tuhan, ini dulu beberapa bagian firman Tuhan yang saya mau yakinkan kepada kita semua. Dalam situasi seperti ini, mari kita tetap percaya dan yakin bahwa dia adalah Allah, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Segala kuasa baik di surga dan di bumi adalah milik Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Allah itu sendiri, yang hidup ke dalam dunia, yang akan datang yang kedua kali. Haleluya. Dan Bapak Mama yang luar biasa adalah sebagai manusia, dia rela menderita sengsara mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan dia telah bangkit memberikan jaminan kemenangan. Ada kuasa kebangkitan yang memulihkan saya dan saudara. Mama saudara, mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan dan kita berdoa. Mari kita bergumul bersama-sama. Saya bukan seorang yang hebat dalam hal berdoa, tetapi saya mau supaya kita sama-sama berdoa, mendukung satu sama yang lain di tengah pergumulan ini. Dalam nama Yesus, sebagaimana firman Tuhan, bahwa segala kuasa, baik di bumi dan surga, adalah milik Dia. Dalam nama Yesus, takluk semua yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur atas firman Tuhan yang sangat luar biasa dan hebat, bahwa Tuhan Yesus menyatakan, menegaskan bahwa segala kuasa baik di sorga, bahkan di bumi, telah diberikan kepada Dia. Karena menyatakan bahwa Dia adalah anak Allah, Dia adalah anak manusia yang hidup di dalam dunia, Dia adalah daripada Allah, dan Dia adalah Allah Tuhan itu sendiri, firman yang adalah yang telah hidup menjadi manusia. Dan tanpa firman itu, tanpa Allah itu, segala sesuatu tidak akan bisa dijadikan dan tidak akan terbentuk. Segala bumi, langit, dan segala isinya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih atas firman Tuhan dalam nama Yesus. Mari Tuhan, terima kasih Tuhan dapati saat ini di tengah situasi gejolak kehidupan bangsa di dunia, bangsa kami Indonesia, bencana wabah corona yang begitu memberi dampak, banyak hal terjadi di mana banyak saudara kami yang telah berpulang meninggal. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah pemilik segala kuasa, kuasa kebangkitan itu akan terjadi bagi dan pasti terjadi bagi setiap orang percaya yang telah meninggal, yang akan membangkit kembali pada saat Engkau datang kedua kali. Dan kami percaya keselamatan kekal itu juga menjadi milik orang percaya, dan untuk itu teguhkan setiap hati yang berduka. Dan di dalam nama Yesus, untuk itu Tuhan kami percaya di dalam nama Yesus bahwa setiap sakit penyakit apapun yang sedang diderita saudara kami di rumah sakit, di ruang isolasi, baik itu Tuhan apapun bentuknya Tuhan, termasuk juga sekali lagi bahwa dampak virus corona dan lain sebagainya, demi nama Yesus tercabut, demi nama Yesus terlepas, demi nama terangkat daripada tubuh manusia, orang percaya, umat percaya. Dalam nama Yesus Tuhan kami percaya atas firman Tuhan yang berkata bahwa segala kuasa baik di bumi dan di surga adalah milik Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya, dalam nama Yesus Tuhan terima kasih. Kami juga yakin percaya bahwa segala pergumulan tentang berbagai macam persoalan, beban rumah tangga, beban pribadi, beban perusahaan bisnis dan lain sebagainya mengalami kesulitan, Tuhan tolong pemulihan. Kami percaya negara kami, bangsa kami, pemerintah kami yang sedang giat-giat dan berbagai macam rancangan pemulihan ekonomi, Tuhan campur tangan, berkati, kuduskan, jamah, urapi menjadi berkat Tuhan. Bahkan juga Tuhan berbagai macam penanggulangan lewat berbagai macam penyebaran vaksin, bahkan juga peranan para medis, Tuhan campur tangan, lawatan Tuhan di sana. Ada kuasa berkat, ada pemulihan di sana, dan oleh kuasa dari Yesus terjadi banyak hal yang luar biasa. Haleluya. Penginjilan, pemberitaan, kesaksian lewat seluruh media-media pelayanan, pemberitaan, kesaksian para hamba, para gembala-gembala, para anak-anak Tuhan, para evangelis, orang-orang berdoa, semua anak-anak Tuhan lewat pujian-pujian penyembahan, seluruh diberkati, dikuduskan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Banyak berkat Tuhan terjadi, pemulihan Tuhan terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak beban pergumulan kami. Kami percaya badai ini pasti berlalu. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan Sang Pemilik segala kuasa baik di sorga dan di bumi. Kami percaya mujizat telah terjadi dan terus terjadi. Kami bersyukur itu atas lawatan Tuhan, atas otoritas Tuhan, atas kehendak Tuhan dalam nama Yesus. Ini sembahyang doa kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Saudara Kristus Tuhan. Sampai di sini pertemuan kita akan berjumpa kembali di waktu yang akan datang, dan percaya dalam nama Yesus, Bapak Mama,
saya dan saudara semua dalam perlindungan, dalam penjagaan, dalam berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa di tengah situasi ini. Haleluya, puji Tuhan. Sampai di sini kita berjumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.